Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas pemberian kesempatannya, atas barokahnya lah kita dapat melaksanakan perkuliahan dengan mata kuliah pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam, walaupun dalam keadaan darurat COVID seperti ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, senantiasa menjaga keluarga kita dari mara bahaya dan tetap disehatkan oleh Allah dan dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang atas jasa-jasa beliaulah kita sekarang dapat merasakan kenikmatan iman dan manisnya Islam. Kawan-kawanku, kami dari kelompok 2 mata kuliah pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam akan menerangkan tentang taksonomi variabel dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan kaitannya dengan pemanfaatan media pembelajaran hardware maupun software. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa untuk materi kali ini kami akan menyampaikan secara bergantian oleh 4 pemateri, yakni pemateri pertama adalah saya sendiri, Muhammad Ibnu Sina Hanifan, foto kanan atas. Kemudian pemateri kedua Mbak Vina Dia Yahya yang ada di foto kanan bawah. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Mbak Lintang Dewi Kusumaningrum, foto kiri bawah, dan pemateri yang terakhir adalah Mas Misbahul Nur, foto kiri atas. Langsung saja, karena kami akan membahas tentang taksonomi variabel dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan kaitannya dengan pemanfaatan media pembelajaran hardware maupun software, maka yang pertama harus kita tahu adalah apa sih taksonomi itu? Nah, taksonomi sebenarnya adalah pengelompokan, kalau bahasa gampangnya itu pengelompokan. Nah, kemudian dapat diartikan pula sebagai salah satu metode untuk mengklasifikasi yang bertujuan instruksional secara berjenjang dan progresif ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi maksudnya itu ialah pengelompokan, bisa dikatakan pengelompokan dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, dari umum ke khusus, dari khusus ke umum, dari luas ke sempit atau dari sempit ke luas. Jadi pada intinya yaitu taksonomi itu adalah pengelompokan. Jadi teman-teman tidak usah bingung dan kami tidak membahas tentang apa itu taksonominya, tapi sedikit saja kami terangkan tentang taksonomi agar teman-teman dapat memahami apa itu taksonomi sebelum beranjak ke materi selanjutnya. Nah, kemudian karena tadi taksonomi variabel pembelajaran agama Islam dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, maka
perlu kita tahu, karena taksonomi tadi itu adalah pengelompokan, maka kita butuh variabel yang dikelompokkan tersebut. Maka di sini kami ada 6 variabel pembelajaran pendidikan agama Islam yang perlu untuk ada atau perlu untuk kita ketahui bersama. Sebenarnya 6 variabel pendidikan agama Islam yang terdapat pada slide ini sebenarnya itu ada dari 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa variabel pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu kondisi pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa variabel pembelajaran pendidikan agama Islam itu ada guru, keterlibatan siswa, kondisi sosial, dan keterlibatan orang tua. Menurut pemateri, sebenarnya variabel-variabel tersebut hampir sama. Nah, untuk memudahkan kita dalam menyampaikan materi atau memudahkan kita dalam mengetahui variabel pembelajaran pendidikan agama Islam, maka kami menggabungkan 2 pendapat tersebut menjadi satu, sehingga muncullah 6 variabel ini. Oke, mari beranjak pada variabel pertama, yakni guru. Dalam proses belajar mengajar, tentunya guru ini adalah variabel yang sangat penting ada. Nah, guru ini sangat berperan penting karena adanya guru ini dapat memberikan materi, memberikan motivasi, dapat menjadi pelatih, dapat menjadi pembimbing, dapat menjadi manajer, dapat menjadi fasilitator, dan sebagainya. Oleh karena itu, guru sebagai variabel pembelajaran ini dituntut agar senantiasa mengembangkan metode atau strategi mengajarnya, sehingga materi yang diajarkan, materi yang disampaikan kepada muridnya dapat dicerna dan dapat dipahami oleh muridnya dengan baik. Nah, untuk variabel yang kedua, yakni keterlibatan dan karakteristik siswa. Untuk keterlibatan dan karakteristik siswa ini juga menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran. Karena pada hakikatnya kalau guru tadi subjek pembelajaran, maka siswa ini akan menjadi objek pembelajaran. Tentunya kita harus tahu kondisi dan karakter siswa masing-masing, bukan siswa secara menyeluruh, tapi kita harus tahu kondisi atau karakter siswa satu persatu. Sehingga dalam memberikan materi pembelajaran, kita dapat memberikan, kalau kita tahu karakteristik siswanya, kita dapat memberikan motivasi-motivasi baru yang sejalan dengan semua karakter siswa tersebut. Kami berikan contoh. Ada siswa yang mengalami orang tuanya, misalnya orang tua siswa itu ibunya meninggal, maka ketika kita memberikan penerangan, memberikan materi, kita bisa mengondisikan dengan tidak menyebutkan ibu dari siswa tersebut, ibu dari seluruh siswa. Jadi siswa tersebut tidak merasa terkucilkan atau tidak merasa tersinggung dengan apa yang kita sampaikan. Atau bisa pula dikatakan agar siswa tersebut tidak merasa kangen atau dikecewakan dengan materi pembelajaran yang kita sampaikan, yang guru sampaikan. Nah,
dalam keterlibatan atau mengetahui karakteristik siswa tersebut, kita nanti ketika memakai strategi atau metode dengan menggunakan media apa, kita bisa tahu. Gitu. Nah, karakter siswa SD, SMP, SMA, PAUD, mahasiswa, perguruan tinggi, atau mahasiswa tentunya berbeda. Nah, untuk itu media apa atau strategi yang bagaimana, metode yang seperti apa yang dapat kita gunakan untuk karakter-karakter siswa yang kecil tersebut, yang besar tersebut, yang tua tersebut, bagaimana kita bisa menggunakan medianya atau strategi mengajarnya. Maka tahu karakter siswa itu menjadi hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran ini dapat didefinisikan ya sebagai faktor yang mempengaruhi efek penggunaan metode tertentu untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Nah, atau bisa dikatakan kondisi pembelajaran itu keadaan lapangan atau keadaan proses terjadinya pembelajaran. Kondisi pembelajaran kan selalu berubah-ubah. Maka dari itu, ketika guru menyampaikan materi harus tahu kondisi pembelajarannya. Variabel kondisi pembelajaran harus dikuasai. Apa saja variabel atau faktor kondisi pembelajaran itu? Yang pertama ialah tujuan dan karakteristik bidang studi. Nah, tujuan dan karakteristik bidang studi ini sebenarnya mengacu pada hasil yang akan kita harapkan, hasil yang diharapkan dari pembelajaran tersebut. Nah, itu yang berarti tujuan pembelajaran itu ditetapkan lebih dulu, dan berikutnya upaya pengajaran diarahkan untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian karakteristik bidang studi. Karena karakteristik bidang studi ini berbeda-beda dari bidang studi satu ke bidang studi yang lainnya, dalam pembelajaran agama Islam pun, karena kita tahu sendiri ada empat bidang studi yang terdapat dalam rumpun pendidikan agama Islam, yakni sejarah kebudayaan Islam, fikih, akidah akhlak, dan Quran hadis. Nah, karakteristik bidang studi fikih dengan karakteristik bidang studi SKI tentunya berbeda. Bagaimana strategi yang digunakan untuk pengajaran metode fikih? Tentunya yang paling mudah untuk mengajarkan metode fikih itu pakai metode apa? Kemudian metode apa atau strategi apa yang digunakan untuk SKI itu apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Karena satu metode itu bagus dalam pengajaran metode studi satu studi, tapi belum tentu bagus diaplikasikan untuk bidang studi yang lainnya. Jadi metode atau strategi belajar itu akan menjadi efektif apabila digunakan pada bidang studi yang cocok. Begitu pula dengan media pembelajaran. Selanjutnya, kendala dan karakteristik bidang studi. Tentunya ketika kita berbicara tentang kendala dan karakteristik bidang studi ini, sangat banyak sekali kendala yang ada dalam kondisi pembelajaran ini.
kalau kita analisis, banyak sekali kendala-kendala yang membuat kondisi pelajaran ini belum efektif, belum sulit untuk menjadi efektif. Nah, kendalanya itu seperti sumber-sumber media yang belum belum berkembang. Kemudian guru yang belum bisa membuat strategi atau membuat metode pembelajaran menjadi lebih bagus dengan media yang kurang baik. Kemudian kendala yang sering kita alami yaitu kendala uang atau kendala materi. Karena membuat media atau membuat pengajaran yang efektif itu membutuhkan uang yang cukup banyak. Nah, kendala yang sering terjadi itu sebenarnya dapat diminimalkan oleh para guru dengan berbagai macam cara, dan guru sendiri tersebutlah yang tahu caranya. Gitu. Selanjutnya, karakteristik siswa atau siswi tadi sudah disebutkan dalam variabel kedua tentang karakter siswa dan siswi, tapi ini masuk dalam kondisi pembelajarannya, gitu ya. Selanjutnya, metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran, dalam penggunaan metode terkadang guru harus menyesuaikan dengan kondisi dan suasana kelas. Ya, metode pembelajaran yang akan kita sampaikan, guru itu harus menguasai kondisi dan suasana kelas. Nah, variabel yang mempengaruhi variabel yang dapat variabel yang terdapat dalam metode pembelajaran ini yakni strategi pengorganisasian kelas. Jadi, bagaimana guru dapat mengordinir atau mengorganisasi kelasnya sehingga kelasnya itu ketika penyampaian materi dapat masuk atau materi dapat diterima oleh murid dengan baik. Kemudian strategi penyampaian. Dalam penyampaian materi, guru juga dituntut untuk tahu strategi apa yang akan digunakan oleh guru. Kemudian pengelolaan kelas juga seperti itu. Bangkunya bagaimana, kondisi siswanya harus ditata seperti apa, kondisi kelasnya itu yang baik yang mana. Kalau pembelajaran seperti ini dilaksanakannya seperti apa, gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Untuk menentukan tujuan pembelajaran ini, guru lebih mudah untuk menentukan metode, strategi, dan media yang akan digunakan dalam pembelajaran, serta akan menentukan pula hasil pembelajaran. Nah, kita tahu tujuan pembelajaran itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau tujuan umum pendidikan agama Islam itu kan mewujudkan manusia sebagai hamba Allah yang kamil, insan kamil. Nah, mendirikan seluruh umat manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mengetahui tujuan pembelajaran tersebut, maka tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam tersebut, maka subjek pembelajaran dalam hal ini adalah guru dapat mengoptimalkan dengan baik atau mengembalikan semuanya pada tujuan pembelajaran. Materi-materi yang diajarkan guru harus kembali kepada tujuan pembelajaran, yakni bertakwa atau menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk tujuan pembelajaran. Dan yang keenam atau yang terakhir yakni hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ini dapat diartikan pada semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dan penggunaan suatu metode di bawah kondisi yang berbeda.
Nah, hasil pembelajaran ini memiliki 3 variabel, yaitu yang pertama keefektifan pembelajaran, kemudian efisiensi pembelajaran, dan yang terakhir daya tarik pembelajaran. Yang dimaksud keefektifan pembelajaran ini biasanya itu diukur pada tingkat pencapaian isi belajar. Nah, maksudnya itu yakni eh, pembelajaran akan efektif apabila ketika evaluasi ditemukan bahwa peserta didik itu sangat baik atau bagus dalam penerimaan materi pembelajaran. Yang kedua ialah efisiensi. Biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai pembelajaran atau jumlah biaya pembelajaran yang digunakan. Nah, kita tahu tadi setelah kami terangkan bahwa dalam pencapaian hasil pembelajaran kita harus membuat pembelajaran ini seefisien mungkin dengan hasil maksimal gitu ya. Guru atau subjek pembelajaran harus memikirkan bagaimana materi ini disampaikan dengan jumlah waktu yang cukup dan dengan biaya yang tidak tidak banyak. Tentunya untuk metode strateginya dapat disesuaikan oleh guru. Selanjutnya ialah daya tarik. Ketika berbicara dengan hasil pembelajaran, maka daya tarik ini menjadi hal yang sangat penting. Daya tarik ini erat sekali kaitannya dengan daya tarik bidang studi, di mana kualitas pembelajaran biasanya akan mempengaruhi keduanya. Itulah sebabnya pengukuran kecenderungan siswa untuk terus atau tidak terus belajar dapat dikaitkan dengan proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, daya tarik siswa ini dapat menentukan kondisi belajar siswa tersebut atau kondisi belajar atau penyampaian materi yang diberikan oleh guru gitu ya. Daya tarik itu sangat penting. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian nanti kita akan dapat keterangan dari pemateri-pemateri lain tentang dari variabel-variabel tadi yang ada 6 tadi telah kami sampaikan, maka bagaimana sih memilih media pembelajaran itu yang baik itu bagaimana? Nah, jangan di-skip teman-teman, nanti kalian atau kita semua akan sama-sama mendengarkan pemateri selanjutnya, yakni Mas Misbahul Nur, Mbak Vinadia Yahya, dan Mbak Lintang Dewi menerangkan bagaimana cara memilih media pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik pembelajaran. Kemudian bagaimana sih cara memilih pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, memilih media pembelajaran sesuai dengan sasaran pembelajaran. Nah, untuk itu kami cukupkan sampai di sini. Mari sama-sama kita dengarkan pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu memilih media pembelajaran sesuai dengan karakteristik pembelajaran. Nah, pemilihan media pembelajaran di sini sangat perlu untuk memperhatikan karakteristik pembelajarannya itu seperti apa, bagaimana. Tentu saja hal itu untuk menghasilkan media yang sesuai dengan pembelajaran yang akan disediakan dan untuk mencapai hasil yang maksimal selama proses pembelajaran. Nah, setiap isi materi yang akan dipelajari itu selalu mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Tentu saja hal tersebut tidak bisa disamakan. Misalkan kita mata pelajaran fikih
itu karakteristiknya sangat berbeda dengan karakter materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, akidah akhlak, dan lain sebagainya itu sangat berbeda. Oleh sebab itu sangat perlu diperhatikan karakter dari setiap materi yang akan disajikan. Sehingga penentuan media yang akan digunakan itu juga sesuai dengan materi atau dengan mata pelajaran yang akan disampaikan. Selanjutnya, berdasarkan karakteristiknya, itu pembelajaran memiliki beberapa sifat seperti faktual, konseptual, prinsip teoritik, prosedur, nilai, dan sikap. Nah, dari beberapa karakteristik tersebut nanti kita bisa menentukan media apa yang akan kita gunakan, media seperti apa yang akan kita gunakan dalam menyampaikan selama proses pembelajaran. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam sendiri, itu terdapat beberapa media yang bisa digunakan, seperti media visual, media audio, ataupun audio visual. Dan tentu saja pemilihan itu disesuaikan dengan karakter dari pembelajaran atau dari materi yang akan disampaikan tersebut. Semisalkan dalam materi atau dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana dalam sejarah kebudayaan Islam itu kan banyak cerita atau histori dari perkembangan agama Islam sendiri. Karena bentuk materinya itu karakteristiknya berupa histori atau seperti itu, mungkin bisa menggunakan media berupa media visual yang berupa komik. Di komik tersebut bisa diisi mengenai perjalanan kisah-kisah Nabi, secara perkembangan Islam itu seperti apa, itu bisa menggunakan media berupa komik. Nah, kemudian media yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI itu ada media berupa audio, visual yang dapat berbentuk suara, gambar, garis, simbol, gerak, dan lain sebagainya. Nah, media pembelajaran pendidikan agama Islam ini merupakan sebuah wadah dari pesan yang disampaikan oleh sumber atau penyalurnya, yaitu seorang pendidik kepada sasaran atau penerima pesan, yaitu siswa. Tujuan penggunaan media pembelajaran dalam PAI ini untuk memudahkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, penggunaan pemilihan media ini bisa disesuaikan dengan karakter atau isi dari materi yang akan disampaikan, di mana setiap media tersebut pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, lalu bagaimana cara menyesuaikan media dengan karakter pembelajaran? Misalkan contohnya lagi pada pembelajaran atau pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, di mana pada mata pelajaran Quran Hadis ini sangat menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang baik dan benar. Nah, kemudian media pembelajaran yang dapat digunakan pada materi Al-Quran Hadis itu bisa menggunakan media berupa audio, yaitu misalnya dengan menggunakan media tape recorder, sehingga peserta didik itu mendengarkan rekaman yang berisi ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis, sehingga peserta didik itu dapat mengetahui, menulis, dan melafalkan bacaan-bacaan yang didengarkan. Nah, kemudian pada materi atau mata pelajaran akidah akhlak, di mana karakteristik dari si materi akidah akhlak ini adalah untuk membentuk sifat-sifat pada diri seseorang, bagaimana si siswa itu tadi bisa memiliki sifat akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, seperti itu. Nah, kemudian media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu berupa bacaan atau bahan-bahan cetak, kemudian melalui alat-alat audiovisual, atau mungkin melalui contoh-contoh kelakuan, praktek langsung, seperti itu. Selanjutnya, karakter dari mata pelajaran fikih, di mana pada mata pelajaran fikih ini sebenarnya sangat
diperlukan banyak sekali praktek setelah siswa memahami teori-teori yang diberikan. Dalam pembelajaran fikih, media yang paling sering digunakan adalah media bahan cetak seperti buku bacaan, koran, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian juga dapat menggunakan media suara atau audio. Kemudian juga dalam materi fikih ini bisa menggunakan beberapa media visual, di mana hal itu dikembangkan sendiri oleh si pendidik. Setiap media yang disediakan itu tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan, dan maka dari itu sangat perlu diperhatikan karakteristik pembelajarannya seperti apa, bagaimana, sehingga mendapatkan media yang sesuai dan pembelajaran bisa berlangsung dengan efektif. Nah, penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran sendiri itu memerlukan tenaga pengajar atau guru yang perlu cermat dalam memilih atau menetapkan media yang akan digunakannya. Nah, kecermatan dan ketepatan dalam pemilihan media tersebut akan menunjang efektivitas kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Selain itu juga pembelajaran akan menjadi lebih menarik sehingga dapat menimbulkan motivasi dan semangat siswa dalam belajar dan terpusat pada topik yang dibahas dalam kegiatan belajar mengajar. Perkembangan teknologi yang pada masa ini semakin pesat, di situ berkembang pula media pembelajaran, sehingga sangat banyak sekali media yang datang dengan menawarkan karakteristik masing-masing. Nah, seiring berkembangnya zaman pula, sangat perlu bagi pendidik untuk mampu mengembangkan media-media yang sudah ada. Dan dalam pengembangannya pun tidak sembarang untuk mengembangkan, perlu juga untuk memperhatikan karakteristik pembelajarannya seperti apa, tujuan pembelajarannya seperti apa, sasaran pembelajarannya siapa yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu memilih media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai tanpa interaksi antar komponen-komponen pembelajaran. Salah satunya yaitu media pembelajaran. Memilih media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran, tugas pertamanya adalah merumuskan tujuan pembelajaran khusus beserta materi pembelajaran serta menjabarkannya dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang mana yang akan menjadi indikator hasil belajar. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk kompetensi yang harus dicapai atau dikuasai oleh siswa. Melalui rumusan tujuan, guru dapat memproyeksikan apa yang harus dicapai oleh siswa setelah berakhir suatu proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini tidak dapat tercapai apabila tidak ada kesesuaian antara komponen-komponen rencana pelaksanaan pengajaran atau RPP. Salah pemilihan media pembelajaran yang dipilih dapat mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai. Bagaimana seorang guru bisa mengetahui media yang tepat atau yang cocok, yaitu guru harus terlebih dahulu memahami kemampuan siswa dan kondisi situasi yang ada di kelas tersebut. Media pembelajaran merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Media pembelajaran sangat banyak, tentunya tidak digunakan semua sekaligus, namun itu dipilih mana yang cocok atau sesuai
dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam penggunaan media pembelajaran, ada penggunaan yang dilakukan di dalam kelas, juga penggunaan di luar kelas. Adapun prosedur pokok yang dapat dilakukan dalam penggunaan media pembelajaran yaitu persiapan pelaksanaan dan tindak lanjutnya. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran itu akan memberi kontribusi terhadap efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Guru dalam menjalankan perannya dalam pembelajaran harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan siswa pada penggunaan media dan sumber pembelajaran. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam memerankan sebagai penyampai informasi atau materi agar tercapai tujuan pembelajaran. Karena penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran itu adalah kontribusi terhadap efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Maka dari itu, guru harus bisa untuk memilih media pembelajaran mana yang cocok digunakan di kelas tersebut atau pada siswa tersebut agar tujuan pembelajaran tercapai dengan efektif. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Dalam pelaksanaan peran tersebut, guru berfungsi sebagai penyampai informasi. Agar guru dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, maka guru harus memiliki kemampuan untuk berbicara serta berkomunikasi menggunakan media pembelajaran yang akan ia gunakan, seperti papan tulis, LCD proyektor, atau media-media yang lain yang tersedia maupun yang akan ia sediakan sendiri kelak. Karena kemampuan ini sangat diperlukan dalam memerankan sebagai penyampai informasi atau penyampai materi kepada audiens atau kepada siswa, karena hal ini demi tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pemilihan media pembelajaran sesuai dengan sasaran pembelajaran. Nah, yang dimaksud di sini sasaran pembelajaran adalah peserta didik. Nah, sebagai guru, kita harus mengetahui berbagai macam karakteristik peserta didik terlebih dahulu, karena ini akan berhubungan dengan media yang akan kita pilih. Karena siapa sasaran didik yang akan menggunakan media tersebut, kita juga harus melihatnya. Tidak mungkin anak SD kita buatkan media seperti anak SMA. Itu tidak mungkin. Jadi sebagai guru kita harus melihat terlebih dahulu karakteristik peserta didik tersebut. Sebagai guru kita harus mengetahui karakteristik mereka, jumlah dan latar belakang sosialnya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan adakah kelainan di antara mereka. Kita juga melihat bagaimana motivasi dan minat mereka dalam belajar. Nah, jika tidak memperhatikan berbagai kriteria ini, bukan tidak mungkin media yang dikembangkan tidak akan digunakan dengan maksimal. Nah, disebabkan media yang kita kembangkan tidak sesuai dengan karakteristik dan kondisi mereka. Dalam memilih dan mengembangkan media pembelajaran, seorang guru harus memperhatikan kebutuhan muridnya. Maka dari itu,
Sebelum menggunakan media pembelajaran, seorang guru harus mengidentifikasi karakteristik siswanya. Perlunya melakukan identifikasi karakteristik siswa berangkat dari asumsi bahwa siswa merupakan organisme unik yang memiliki perbedaan. Meskipun dalam hal fisik sama, akan tetapi terdapat perbedaan pada bagian-bagian yang lain. Maka atas dasar perbedaan tersebut, pemilihan dan pengembangan media pembelajaran perlu menyesuaikan baik dengan bahasa, baik dengan gaya bahasa, teknik penyajian, teknik memberikan instruksi, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi karakteristik siswa tentang pemilihan dan pengembangan media. Yakni yang pertama adalah tingkat perkembangan psikologisnya, yang kedua kemampuan dasar, dan yang ketiga gaya belajar siswa. Kita lihat yang pertama, tingkat perkembangan psikologi siswa. Tingkat perkembangan psikologi siswa berhubungan dengan usia audien sebagai sasaran. Mengembangkan media pembelajaran untuk anak SD atau TK akan berbeda dengan mengembangkan media pembelajaran untuk anak SMP, SMA, atau untuk umum, baik dalam pengemasan materi, pemberian ilustrasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar yang dimiliki siswa dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan harus dari mana kita berangkat. Di samping itu, kemampuan dasar dapat dijadikan pedoman dalam menentukan entry behavior. Yang ketiga, yakni gaya belajar siswa. Gaya belajar yang dimiliki siswa dapat menentukan bagaimana cara menuangkan ide atau gagasan dalam pemilihan media pembelajaran. Menurut De Porter, gaya belajar siswa terdiri atas gaya belajar kinestetik, audio, dan juga visual. Ada lagi satu tambahan, yakni kebiasaan dari siswa. Kebiasaan siswa perlu diidentifikasi khususnya apabila kita mengembangkan media pembelajaran yang bersifat massal melalui penyiaran yang berpusat, baik melalui penyiaran radio ataupun televisi. Kebiasaan siswa yang harus diidentifikasi meliputi kebiasaan dalam menggunakan waktu, kebiasaan menggunakan media, termasuk teknik penyajian yang paling digemari. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Jadi dalam memilih media, seorang guru itu harus memperhatikan sasarannya juga. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi harus mengerti karakteristik dari siswa yang mereka ajarkan. Jadi tidak semerta-merta semua disamaratakan. Anak SD dikasih media untuk anak SMA atau untuk umum. Sebaliknya, anak SMA dipilihkan media untuk anak TK. Mungkin itu tidak akan efektif, ya. Meskipun bisa, tetapi tidak akan maksimal apa yang akan dihasilkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.